What do you think about grammar? Grammar sucks, you know. I don't think so. Hi everyone, how you doing? Welcome to Pet Pro English Teacher. Quick introduction, my name is Indra Kusuma. Please call me Indra. Nice to meet you. Nah teman-teman, saya yakin kalian yang sedang menonton video ini mungkin banyak yang beranggapan bahwa pembelajaran grammar itu sangat menyusahkan, tidak penting, kemudian kalian tidak tahu grammar itu apa. Oleh karena itu di video ini kita akan membahas mengenai tips belajar grammar yang efektif dan juga menyenangkan. Nah teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih teman-teman bisa tidak menyukai pembelajaran grammar. Yaitu yang pertama, teman-teman tidak tahu pentingnya grammar. Kemudian yang kedua, teman-teman tidak tahu latihan grammar yang tepat. Kemudian yang ketiga, teman-teman tidak tahu kapan tenses tertentu dipergunakan. Kemudian yang keempat, teman-teman terlalu fokus terhadap menghafalkan pola dibandingkan dengan memahami kapan tenses tersebut dipergunakan. Jadi hal-hal ini yang melandasi teman-teman menjadi tidak suka terhadap pembelajaran grammar, sehingga teman-teman sendiri menghindari apa yang namanya pembelajaran grammar ketika belajar bahasa Inggris. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai 5 tips belajar grammar yang efektif dan menyenangkan. Namun sebelum kita mempelajari tips tersebut, ada baiknya kita memahami mengenai pentingnya grammar. Grammar itu sangat penting teman-teman, karena dengan grammar kita tahu cara menyusun sebuah kalimat. Menyusun sebuah kalimat itu sangat penting karena kita harus mampu menyampaikan makna yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Dan untuk bisa menyampaikan makna yang benar, makna yang tepat, untuk situasi dan kondisi yang tepat, maka kita memerlukan yang namanya grammar. Nah, kemudian yang kedua, dengan mengetahui grammar, maka kita tahu kapan sebuah tense atau tenses tertentu digunakan di kondisi tertentu, di situasi tertentu, dan juga untuk tujuan yang tepat atau tujuan tertentu pula. Misalnya saja, teman-teman mempelajari simple present tense. Kemudian teman-teman harus tahu kapan simple present tense itu dipergunakan. Misalnya simple present tense dipergunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, menyatakan informasi yang berupa fakta, menyatakan opini, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman, ayo kita belajar 5 tips belajar grammar yang efektif dan menyenangkan. Tips pertama, teman-teman harus memahami kapan sebuah tense atau tenses dipergunakan dan untuk tujuan apa. Nah, teman-teman tanpa mengetahui kapan sebuah tense ini dipergunakan dan untuk tujuan apa, teman-teman tentunya akan kesulitan ketika harus membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Bisa jadi teman-teman ingin menyampaikan makna, tetapi makna yang teman-teman ingin sampaikan ternyata tidak bisa tersampaikan dengan baik karena teman-teman tidak memahami kapan tense tersebut dipergunakan. Jadi, pahamilah kapan tense atau tenses dipergunakan dan untuk tujuan apa. Tips yang kedua. Nah, teman-teman bisa mulai belajar grammar dengan memilih 5 tenses dasar untuk latihan awal. Nah, apa saja 5 tenses dasar yang saya sarankan? Yang pertama adalah present tense, kemudian yang kedua adalah past tense, yang ketiga adalah future tense, yang keempat adalah present continuous tense, dan yang terakhir adalah present perfect tense. Kenapa 5 tenses dasar ini? Karena 5 tenses dasar ini adalah tenses yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, teman-teman harus mempelajari 5 tenses dasar ini. Nah, kemudian tips yang ketiga, 1 tense untuk 1 minggu. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa belajar grammar itu tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi teman-teman bisa mulai dari belajar 1 tense untuk 1 minggu. Misalnya saja teman-teman memilih simple present tense, jadi pola simple present tense ini teman-teman pelajari dalam 1 minggu, sehingga teman-teman bisa hafal pola ini. Ada 3 pola dari sebuah tense, yaitu pola positif, negatif, dan pola interrogatif atau pola bertanya. Jadi teman-teman bisa aplikasikan ketiga pola ini dalam 1 minggu pembelajaran teman-teman. Dan jika teman-teman merasa bahwa 1 minggu itu masih kurang, maka tambah menjadi 2 minggu. Nah, teman-teman bisa menggunakan 1 minggu ini dibagi menjadi sekian pembelajaran.
Misalnya, pada hari pertama dan hari kedua teman-teman bisa mempelajari simple present tense dengan pola positif. Kemudian pada hari ketiga dan pada hari keempat, teman-teman mempelajari pola negatif. Dan kemudian pada hari kelima dan hari keenam, teman-teman mempelajari pola interrogatif atau pola bertanya. Jadi teman-teman bisa membuat 5-7 kalimat setiap harinya dengan menggunakan pola-pola tersebut. Kemudian di hari ketujuh teman-teman bisa menulis 10-15 kalimat dengan menggunakan 3 pola tersebut. Jadi di hari ketujuh merupakan hari teman-teman untuk merefleksi diri, apakah pola yang teman-teman pelajari itu sudah benar atau tidak, kalimat yang teman-teman buat itu sudah benar atau tidak. Nah, itu dia tips ketiga. Sebelum lanjut, kami harapkan teman-teman untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya sebagai apresiasi terhadap kami agar kami makin semangat membuat video yang lainnya. Tips keempat, teman-teman bisa kombinasikan pembelajaran grammar teman-teman dengan reading. Nah, misalnya teman-teman menemukan sebuah bacaan, carilah bacaan yang pendek agar tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan bacaan yang pendek, teman-teman bisa lanjutkan dengan membacanya. Teman-teman ketika membaca teks tersebut dan ketika teman-teman sudah menemukan 5 kata yang teman-teman belum paham maknanya, maka teman-teman hentikan membaca. Kemudian teman-teman catat 5 kata tersebut dan teman-teman cari tahu maknanya apa serta kategorinya apa. Apakah kategorinya termasuk noun, adjective, verb, adverb, atau yang lainnya. Kenapa teman-teman harus mengetahui kategori ini? Karena kategori tersebut nantinya akan mempengaruhi struktur tense yang teman-teman pelajari. Apakah membutuhkan to be, misalnya is, are, atau tanpa memerlukan to be. Nah, setelah teman-teman menulis 5 kata tersebut beserta arti dan kategorinya, teman-teman bisa kombinasikan dengan latihan grammar yang teman-teman lakukan. Misalnya saja, teman-teman menggunakan 5 kata tersebut untuk pola positif simple present tense. Kemudian di hari ketiga dan keempat, teman-teman bisa menggunakan 5 kata tersebut untuk pola yang negatif, dan juga di hari-hari selanjutnya bisa dengan menggunakan pola interrogatif. Dan ketika teman-teman sudah hafal makna dan kategorinya, teman-teman bisa lanjutkan membaca bacaan tersebut, mencari 5 kata lagi. Nah, itu dia tips keempat. Nah, untuk tips yang kelima, teman-teman bisa kombinasikan pembelajaran grammar teman-teman dengan lagu. Nah, tentunya teman-teman memiliki lagu-lagu yang teman-teman sukai. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan lagu-lagu Indonesia ya yang teman-teman sukai untuk menopang pembelajaran grammar teman-teman. Nah, dari lagu tersebut teman-teman bisa mencari lirik dari lagu tersebut, kemudian teman-teman bisa translate lirik tersebut, atau misalnya sepenggal kata-kata yang teman-teman sukai dengan menggunakan grammar atau pola tertentu untuk menyampaikan makna yang ada di lirik tersebut. Nah, terkadang pembelajaran ini bisa bisa menyusahkan, tapi juga bisa menantang bagi teman-teman karena teman-teman menganggap bahwa lirik tersebut begitu indah atau begitu bagus, dan teman-teman ingin mengetahui jika ditranslate ke dalam bahasa Inggris jadinya seperti apa. Jadi itu bisa membantu pembelajaran grammar teman-teman menjadi lebih menarik lagi. Nah, itu dia teman-teman 5 tips belajar grammar yang efektif dan menyenangkan. Nah, saya harapkan dari mempelajari 5 tips tersebut teman-teman bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman menjadi lebih baik lagi. Bagi kalian yang belum tahu, channel Pet Pro English Teacher ini memberikan video-video yang membantu teman-teman dalam pembelajaran grammar, komunikasi, dan juga skill bahasa Inggris yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran grammar, teman-teman bisa cek video-video kami di mana kami memberikan penjelasan mengenai tenses, kapan, untuk situasi apa, dan untuk tujuan apa tenses tersebut dipergunakan. Selain itu, kami juga menyediakan latihan-latihan yang mampu membantu teman-teman untuk mengembangkan kemampuan penguasaan grammar teman-teman sekalian. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tonton video-video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.